Jadi sebenarnya Jaki itu apa sih gitu? Ya, ya. Jaki itu bukan hanya sekedar aplikasi. Jadi udah puas atau mau ada inovasi baru lagi? Dan terus lah, inovasi itu kan harus growing ya, harus berkembang. Intinya tadi ada 3. Interaksi, kolaborasi, dan partisipasi. Kalau bicara keamanan cyber itu kan sumber efeknya dari ada 2, eksternal dan internal. Bagaimana upaya dari Jakarta Smart City membangun culture? Selamat datang di podcast BKIPI, di mana teman-teman bisa melihat update perkembangan terbaru teknologi TIK, kelistrikan maupun informatika. Jangan lupa like, share, dan subscribe podcast BKIPI. Sobat BKI dimanapun berada, kita jumpa di tayangan perdana podcast atau kanal BKI, Badan Kejuruan Elektro Persatuan Insinyur Indonesia. Bersama saya, Heru Stadi. Dalam episode ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik gitu ya, tentang apalagi dengan perkembangan Indonesia di era digital adalah Smart City. Dan di antara kita telah hadir Kepala Smart City Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Yudhistira Nugraha. Apa kabar Pak Yudhis? Baik, Pak Heru, apa kabar? Sibuk apa nih Pak sekarang Pak? Sibuknya ya seputar bagaimana yang kita lakukan saat ini adalah transformasi digital di Jakarta. Salah satunya tentu kaitannya dengan pengembangan ekosistem Smart City seperti itu. Bagaimana perkembangan Smart City di Jakarta sekarang? Tentu kalau kita bicara perkembangan Smart City dari awal ya, dari mungkin kita bangun Smart City itu di 2015, tentu prosesnya growing ya, berkembang. Mungkin yang dulu fokusnya lebih pada teknologi driven, bagaimana sekarang ini kita lebih pendekatannya ekosistem. Jadi kalau dulu orang bicara Smart City itu lebih cenderung lebih lebih kepada konteks Smart City-nya itu lebih kepada surveillance city. Jadi orang bicara Smart City kaitannya dengan mereka punya CCTV dan punya monitoring room. That's Smart City ya. Namun dari perkembangan itu kita coba merubah konsep bahwa bicara Smart City itu fokusnya adalah di people. Jadi people itu adalah user centric. Jadi bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi kalau dengan bahasa simpelnya adalah innovation for happiness. Artinya konsep Smart City itu harus memiliki dampak kepada masyarakat. Dampaknya apa saja? Tentu dalam konteks memperbaiki kualitas hidup, quality of life. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah sustainability. Jadi inilah sebenarnya kerangka framework yang saat ini kita lakukan gitu. Jadi dari sebelumnya kita bicara mungkin Smart City 1.0, 2.0, 3.0, yang saat ini kita lakukan adalah Smart City 4.0. Artinya melibatkan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak semata-mata sebagai penerima manfaat, tapi mereka menjadi co-creator. Sehingga yang kita lakukan saat ini adalah membangun ekosistem Smart City. Kenapa? Karena kita ingin merubah konsep yang sebelumnya Smart City itu lebih cenderung project based. Jadi project base ini artinya kalau orangnya pindah ya projectnya selesai gitu. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa Smart City ini adalah sebuah ekosistem yang sustainable. Jadi bukan hanya sekedar sebuah proyek base, yaitu membangun sebuah war room, monitoring room, CCTV dan segala macam ya. Kita bisa memantau gitu. Nah, pada dasarnya nanti kita kaitan Smart City itu seperti apa sih? Smart City gitu. Sebenarnya ada Smart City, Smart Province dan sebagainya. Nah itu, Smart City itu apa? Apakah
city-nya cerdas atau masyarakatnya cerdas atau Nah. konsepnya seperti apa sih Rian? Secara sederhana sebenarnya smart city itu adalah tentu dampaknya tadi memberikan sebuah efektivitas dan efisien. Tentu yang jadi ada 3 skema yang kita terapkan ya dalam membangun smart city. Pertama adalah membangun trust kepada masyarakat. Yang kita lakukan waktu di awal adalah membangun trust ini. Bagaimana masyarakat yakin bahwa pemerintah bekerja, pemerintah benar-benar bisa melayani. Kita mengenalkan namanya CRM, Sistem Cepat Respon Masyarakat. Ini CRM ini salah satu di mana warga kita menyediakan sebuah platform bagi masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi ada laporan aduan, bagaimana aduan ini benar-benar bisa ditindaklanjuti dan masyarakat bisa melakukan monitoring dan sebagainya. Ini konsep pertama yang kita lakukan yaitu pengaduan warga. Jadi pengaduan warga. Konsep yang kita kembangkan dalam pengaduan warga itu kalau secara teori itu ada sensing, understanding, dan acting. Sensing ini berarti warga melaporkan. Contoh menggunakan jak lapor, warga bisa mengambil foto di mana ada gangguan atau ada sampah, warga mengambil foto, kemudian foto ini dikirimkan ke sistem, dikirimkan ke kelurahan terdekat, nanti kelurahan tersebut nanti didispatch ke petugas terkait. Dari sini kemudian masuk acting, dispatch petugas. Contoh misalkan ada laporan warga ada sampah atau parkir liar, dari sini nanti akan diproses, oh ini parkir liar, oh ini harus didispatch ke Satpol PP. Nanti petugas Satpol PP akan datang ke situ. Ini sebenarnya konsep smart city yaitu sensing, understanding, Bukan ada CCTV dan pasang di acting. mana-mana kita gitu. Selama ini yang kita lakukan, selama ini mungkin mostly secara umum orang hanya oke, kita bisa monitor, tapi belum tahapan tadi understanding dan acting. Nah, ada beberapa use case pertama. Jadi use case pertama yang dibangun Jakarta adalah pengaduan warga. Jadi pengaduan warga ini benar-benar tadi warga bisa monitoring bagaimana laporan itu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, warga bisa tadi setiap eskalasi, jadi setiap ada laporan menunggu sampai selesai, warga bisa mendapatkan notifikasinya gitu. Seperti itu pertama membangun trust. Jadi itu yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar sebuah surveillance city, tapi bagaimana bahwa ada sebuah interaksi, ada sebuah interaksi, kemudian partisipasi dan sebagainya. Kan tadi ada drive-nya itu sebenarnya basisnya data ya. Data ini bisa mendrive orang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini bisa mendispatch petugas untuk menindaklanjuti laporan. Jadi tadi ada foto laporan, kemudian dari sini kita analisa, oh ini laporannya kategorinya mana nih? Kalau sampah, oh nanti ditindaklanjuti oleh kelurahan. Kalau nanti parkir liar ditindaklanjuti oleh misalkan Satpol PP. Kalau kemacetan ditindaklanjuti oleh Dishub dan sebagai dinas perhubungan. Kemudian dispatch petugas. Itu salah satu use case. Use case yang lainnya mungkin saya contoh yang sudah kita lakukan ya. Use case yang kedua yang kita lakukan adalah dalam hal sistem pengendalian banjir. Nah, Jakarta ini sebenarnya kalau mulai dari zamannya Batavia, Sunda Kelapa, Jayakarta sampai sekarang ini, Jakarta memang identik dengan banjir dan segala macam. Nah, bagaimana kita membangun sistem pengendalian banjir berbasis smart city? Sebelumnya adalah pengendalian banjir itu berbasis tacit knowledge, jadi pengalaman. Jadi di Jakarta itu orang petugas itu tahu pada saat terjadi banjir di A, dia tahu dampaknya itu akan berdampak di lokasi yang lain. Itu tacit knowledge, sehingga kita rubah dari tacit knowledge menjadi sebuah explicit knowledge. Ini kita membangun sebuah sistem informasi dengan konsep tadi sensing, understanding, acting. Kita lakukan tadi sensingnya adalah pertama sebelumnya petugas itu mencatat manual, dicatat, dilihat tinggi muka airnya berapa, kemudian dikumpulkan ke sisi admin. Kemudian admin mengakumulasi, kemudian dibuatlah sebuah data spreadsheet dan segala macam. Nah, yang kita lakukan di sistem pengendalian banjir adalah tadi kita memasang sensor di 178 lokasi di Jakarta. Jadi 178 itu ada pompa air dan pintu air, satu pintu air. 177 pompa air dan satu pintu air. Masing-masing lokasi itu kita pasang sensor. Ada sekitar 5 sensor, termasuk sensor debit air, kemudian sensor udara, sensor debit air, kemudian sensor ketinggian muka air, sensor temperatur dan sebagainya. Data-data sensor ini yang tadi kita sebut sensing. Jadi
Kenapa sensor ini bisa menghasilkan data yang real time? Jadi kombinasi dari data-data ini kemudian dianalisa, yaitu masuk tahapan understanding, analisa. Jadi kita bisa melakukan predictive modeling. Jadi kalau lokasi A, ketinggian muka airnya ini akan berdampak kemana gitu. Sehingga pada saat itu kita bisa melakukan, tadi dari hasil understandingnya tentu menggunakan artificial intelligence, machine learning, ini bisa menjadi bagian acting. Jadi kita bisa melakukan dispatch petugas. Misal contoh di lokasi Manggarai terjadi ketinggian muka airnya sekian. Oh, ini akan berdampak 6 jam berikutnya akan berdampak banjir di lokasi tertentu. Sehingga kita bisa melakukan dispatch petugas di lokasi tersebut sebelum terjadinya banjir. Jadi kita bisa melakukan tahapan-tahapan mitigasi dan sebagainya. Jadi itu yang kita sudah lakukan itu. Dan banyak hal yang bicara smart city tidak hanya bicara tadi memberikan kemudahan, efektivitas, tapi juga smart city juga kaitannya dengan tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini kaitannya adalah bagaimana kita membangun ekosistem startup di Jakarta gitu. Karena ke depan kalau kita lihat tahun depan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota. Artinya bagaimana Jakarta ke depan menjadi sebuah kota global. Tentunya untuk menjadi sebuah kota global kan ada syarat-syaratnya gitu. Mulai dari segi infrastruktur dan juga termasuk SDM. Yang kita lakukan adalah tahapan sekarang adalah bagaimana membangun ekosistem startup itu. Artinya kalau Jakarta ke depan menjadi markas startup, tentu ini akan mendorong investasi ke Jakarta. Masuk ya. Jadi sebenarnya konteks smart city itu banyak sekali use case-nya. Jadi mulai dari yang tahap awal yang kita lakukan itu pengaduan, sampai dengan yang sifatnya ke arah tadi ekonomi gitu. Jadi smart city itu tidak hanya sekedar kita punya war room, kita punya itu yang banyak kan ada CCTV, ada war room, gitu kan, so what gitu kan. Artinya data itu harus memberikan sebuah insight. Jadi tidak hanya melihat pimpinannya bisa melihat pasar pakai screen besar gitu, tidak. Jadi harus tadi tahapannya harus tadi sensing, baru understanding, kemudian acting gitu. Jadi ada intervensi berbasis data. Dan ini kita lakukan di Jakarta juga pada saat misalkan penanganan kemiskinan yang saat ini juga dilakukan oleh Pak PJ Gubernur. Ada penanganan kemiskinan di Jakarta itu berbasis data. Kemudian pemberian bantuan sosial juga berbasis data. Sehingga apa? Jadi kita bisa melakukan intervensi berbasis data. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, tadi yang menarik itu kan tadi cerita tentang bagaimana ada pengaduan warga. Selama ini kan pengaduan warga kan terjadi gitu ya. Nah, smartnya seperti apa? Karena ketika misalnya kita katakan ngadu ke kelurahan kan dalam cara-cara lama kan kita nggak tahu berapa lama prosesnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya katakanlah pengaduan di proses sekian hari segala macam, mungkin kasusnya udah telat. Kan misalnya sampah apa gitu ya, atau mungkin ada parkir liar gitu. Kalau mungkin udah 1 minggu udah basi ceritanya gitu. Ini seperti apa gitu? Jadi kalau kita bicara smart city itu kan tidak hanya dilihat dari sisi teknologi ya. Jadi kalau secara simple ada people, proses, teknologi ya. Jadi yang paling matters itu di people-nya. Biasanya kita fokus di sisi teknologi aplikasinya ada. Aplikasi ada, kalau dari sisi people prosesnya nggak jalan, itu nggak akan jalan secara smooth. Jadi yang kita lakukan di sistem pengaduan warga yang tadi dengan platform sistem cepat respon masyarakat. Jadi kita punya di Jakarta kita punya sistem cepat respon masyarakat. Ini ada 13 kanal aduan. Jadi 13 kanal aduan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kalau CRM itu ada apa aja Pak? Mungkin bisa diterangkan jadi kepada di dalam CRM ini sistem cepat respon masyarakat itu adalah sebagai saya menyebutkan sebagai platform komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Di dalam CRM itu ada 2 platform. Platform kanal aduan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kemudian platform penerima aduan yang digunakan oleh perangkat daerah. Jadi platform kanal aduannya kita ada 13 kanal aduan. Ada yang berbasis aplikasi, ada yang berbasis sosial media, ada berbasis email, ada yang berbasis face to face. Bisa lapor ke kelurahan, bisa lapor ke kecamatan, bisa lapor ke kantor wali kota, dan yang terakhir bisa lapor ke balai kota. Jadi kenapa kita buat 13 kanal? Karena kita melihat bahwa layanan ini harus inklusif. Karena kalau kita kita pakai aplikasi, tidak semua orang CV atau familiar dengan aplikasi. Walaupun pada kenyataan berbasis data, mayoritas pelapor itu menggunakan aplikasi, tapi tetap ada yang menggunakan tadi email, tetap ada yang menggunakan Twitter, Facebook, sosial media yang lainnya, dan tetap ada juga yang lapor ke kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.
Jadi setiap laporan itu ada KPI-nya. KPI. Jadi setiap laporan itu Berapa hari itu kategori. KPI? Jadi setiap waktu koordinasi itu kita masuknya ke dalam proses ya. Waktu koordinasi itu maksimal 6 jam. 6 jam, bukan hari, udah jam ya. 6 jam. Nah, waktu penyelesaian jadi waktu koordinasi. Jadi sebenarnya pada saat contoh ini, saya membuat laporan parkir liar menggunakan jak lapor di Jaki, saya foto. Karena jak lapor itu berbasis aplikasi kan GPS. Di sini misalkan Kelurahan Gambir ya. Jadi laporan saya itu akan masuk ke Kelurahan Gambir secara otomatis. Dan si warga ini bisa lihat dari Kelurahan Gambir ini akan dilihat, oh ini laporannya parkir liar, sama dia akan dikoordinasikan ke Satpol PP. Nah, waktu dia koordinasi itu maksimal 6 jam. Nah, waktu penyelesaiannya itu tergantung dari kategori. Kalau kategori sampah misalkan, itu maksimal 2 hari. 2 hari sampai. Maksimal. Oke. Tapi biasanya rata-rata selesai 1 hari. Kadang-kadang pun hitungan jam. Kemudian kalau masalah parkir liar itu sama 2 hari. Jadi kita ada KPI-nya tuh. Jadi kalau jalan itu rata-rata kalau jalan tergantung itu maksimal 7 hari. Karena jalan itu kan dia harus beli ini dulu, aspal dulu. Masyarakat tahu ya KPI tersebut ya. Nah itu jadi ada timingnya. Jadi dia akan dilihat. Jadi ada proses eskalasi. Jadi eskalasinya itu adalah menunggu, kemudian menunggu koordinasi, disposisi dan selesai. Nah, problemnya yang kita hadapi adalah kualitas. Nah, jadi kita punya tim verifikator apakah kualitas tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah itu sudah sesuai atau tidak gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi setiap proses laporan itu masyarakat bisa monitoring gitu. Jadi tidak hanya gini. Ngelapor di Jakarta tidak perlu kenal Pak Sekda, tidak harus kenal Pak PJ Gubernur, siapapun bisa. Dan dia bisa memonitoring progresnya dari menunggu sampai selesai. Gitu. Dia bisa baik itu yang berbasis aplikasi maupun berbasis Twitter. Kalau Twitter dia bisa cek kode laporannya karena ada setiap laporan yang disampaikan melalui sosial media itu nanti ada replay. Silahkan monitoring laporan Anda. Sama seperti kalau kita kirim paket ke paket lah. Bisa monitor di kurir di mana itu. Tentu semua ini kembali lagi bahwa ini kan sistem yang terus berjalan. Artinya tidak ada apakah ini sempurna? Ya, tentu harus ada improvement. Yang kita lakukan adalah tadi improvement dari segi kualitas tindak lanjut ini. Bagaimana memastikan kadang-kadang kan memuaskan masyarakat itu tidak gampang ya. Jadi ada yang puas, ada yang kurang puas contoh. Kemudian ada juga aspek-aspek yang sifatnya sangat sosial. Contoh gini, kadang-kadang ada laporan melaporkan tetangganya yang berjualan itu. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang agak sulit ya diselesaikan. Nah masalah bertetangga nih, kadang ada tetangganya melaporkan tetangganya karena tetangganya ada keramaian, parkir di depan rumahnya, ada ngelaporin. Cuma ya dalam konteks ini kita biasanya melakukan mediasi gitu. Karena ini kan sifatnya lebih privat gitu. Tapi kalau kaitannya dengan tadi ada sampah, kemudian ada jalan rusak, ada fasilitas publik yang rusak itu pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan KPI. Mungkin. Nah KPI itu pencapaiannya berapa persen Pak dari waktu yang ditentukan? Kalau secara umum sebenarnya kita bisa dilihat ya. Sebenarnya kita udah mungkin bisa dilihat di CRM dan Jakarta Go ID. Itu bisa dilihat. Jadi mungkin kalau Pak Heru bisa lihat di websitenya Smart City itu bisa dilihat per hari, weekly, daily basis, weekly basis sama monthly basis. Jadi semuanya datanya ada. Jadi dari 13 kanal itu kanal mana yang sering digunakan tuh ada datanya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat ya. Jadi setiap secara umum persentase waktu penyelesaian itu hampir 95%. 95%. Ya, 95%. Sisanya itu ada masalah-masalah yang sosial tadi bukan bagian yang nggak bisa diselesaikan. Jadi ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, kita masuk ke tiketing. Atau ada masalah-masalah yang butuh waktu lama. Karena tadi ada KPI-nya, misalkan lewat dari KPI-nya atau batas waktunya kita bisa melakukan EWS, estimasi waktu selesai. Jadi itu tetap ditunggu. Jadi dinegosiasi dulu gitu. Misal contoh ada masalah-masalah, contoh ini sederhana. Ada orang membuat laporan bahwa untuk melakukan pelebaran jalan. Nah ada seperti itu.
Namun kalau kita lihat dari RT RW perencanaan, oh itu memang nggak bisa dilebarkan karena kiri kanannya adalah tanah orang gitu. Kayak gitu ada laporan seperti itu. Nah itu kan ada laporan yang memang nggak bisa diselesaikan. Kita tahan dulu mungkin Pak, Nah, karena ada mungkin sobat BKI, kita saksikan tayangan informasi berikut ini dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Jakarta Smart City meluncurkan sistem cepat respon masyarakat atau CRM. CRM mengintegrasikan 14 kanal aduan resmi Pemprov DKI Jakarta sehingga laporan masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Dengan sistem CRM, penindaklanjutan laporan semakin responsif dan transparan. Proses koordinasi, disposisi, hingga tindak lanjut laporan oleh masing-masing OPD dapat dipantau secara real-time. Selain itu, CRM terhubung dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik atau ISAKIP dan menjadi acuan evaluasi tiap OPD di Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, sistem CRM dapat memacu kinerja ASN dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Sobat BKI, kita lanjutkan diskusi kita yang kian menarik bersama Kepala Jakarta Smart City, Bapak Dr. Yudhistira Nugraha. Pak Yudhis, tadi kita udah diskusi mengenai bagaimana pencapaian KPI. Nah, kalau kita lihat ini, adakah satu metode tertentu sehingga ada punishment dan reward terhadap KPI yang tercapai dan tidak tercapai? Ya, tentu dalam konteks pengaduan warga bahwa itu memiliki value. Jadi setiap aduan warga itu harus ditindaklanjuti sesuai dengan KPI. Nah, tadi kita bicara bahwa pengaduan warga itu tidak hanya melulu berbasis aplikasi gitu. Jadi tidak hanya bicara teknologi. Banyak sekali daerah-daerah yang membangun sistem yang sama tapi tidak berjalan baik karena belum menjadi sebuah sistem, belum menjadi sebuah culture, bagian dari sebuah sistem organisasi. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah tadi dari sisi people-nya, kemudian dari sisi proses. Nah, dari sisi proses, sistem pengaduan warga atau yang kita sebut dengan sistem cepat respon masyarakat di DKI Jakarta itu dituangkan dalam Pergub, Peraturan Gubernur, kemudian dituangkan lagi secara teknis melalui instruksi Sekda. Jadi instruksi Sekda itu tadi yang masalah KPI-nya. Kalau sampah berapa lama penyelesaiannya, kalau parkir liar berapa lama dan seterusnya. Nah, kemudian ini dituangkan menjadi bagian dari e-kinerja. Jadi e-kinerja ini akan berdampak personal atau organisasi? Organisasi dan personal. Organisasi dan personal. Karena setiap organisasi itu tiap bulan ada nilainya. Jadi misalkan kelurahan A ini nilainya berapa, dinas A ini nilainya berapa. Jadi setiap bulan masing-masing perangkat daerah dan UKPD, unit perangkat daerah itu ada nilai CRM, nilai sistem cepat respon masyarakat. Apakah 100%? Atau 95% dan sebagainya. Kalau 95% berarti TKD-nya tidak maksimal. Seperti itu. Jadi ada potongan, yaitu punish and reward. Jadi setiap laporan itu harus ditindaklanjuti seperti itu. Sehingga yang memang harus dibangun itu adalah culture-nya, sistemnya. Jadi ini lebih menarik nih. Bagaimana upaya dari Jakarta Smart City membangun culture. Kalau culture itu kan luas ya, bukan hanya bagaimana aparat yang ada di Jakarta, tapi juga masyarakat kadang-kadang males lah kita ngadu nanti juga akan ditangkapi gitu kan. Itu menjadi bagian dari perubahan budaya. Ya, tentu ini menjadi konsep Smart City itu kan partisipasi masyarakat ya. Artinya dengan adanya platform ini masyarakat bisa dengan mudah berkomunikasi dengan pemerintah. Namun hal-hal yang mungkin banyak disalahgunakan, kadang-kadang seperti yang tadi disampaikan, ada hal-hal yang sebenarnya ada sampah, dia foto supaya datang petugas. Padahal sebenarnya dia bisa ngambil sampah itu untuk buang sampah. Jangan sampai dengan kemudahan-kemudahan ini malah menimbulkan tadi masyarakat jadi malas atau mengadu tetangganya, yang jangan sampai seperti itu. Itu yang menjadi tantangan kita gitu. Tantangan kita ke depannya seperti itu. Jadi bagaimana dengan adanya sistem ini ya tadi masyarakat diberikan kemudahan. Kemudian dan ujungnya tadi kan peningkatan kualitas hidup. Nah, di dalam CRM ini kan basisnya ada laporan warga. Ke depan juga bagaimana proses tadi, sensing, understanding, acting ini bisa berbasis teknologi yang lebih advance. Contoh berbasis feed CCTV. Jadi tanpa laporan warga, kita bisa mendispatch petugas. Contoh misalkan ada kerumunan di satu lokasi. Jadi biasanya kan harus warga lapor, baru nanti datang petugas. Nah, dengan adanya teknologi yang advance, dengan menggunakan computer vision,
Jadi CCTV itu bisa di understanding, oke ini CCTV misalkan ada keramaian, berarti nanti akan menjadi input masukan CRM, kemudian nanti akan datang petugas Satpol PP dan seterusnya. Begitu juga pada saat terjadi kemacetan atau ada sampah dan seterusnya. Jadi pengembangan yang kita lakukan di samping pengembangan yang sifatnya tadi lebih kepada awareness culture, mulai dari bagaimana mengedukasi masyarakat, apa saja yang harus dilaporkan dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita tertarik dengan Jaki nih kan. Cuman kalau kita lihat di banyak pemerintah daerah, pemerintah provinsi ganti pimpinan, ganti kebijakan gitu. Nah, ini seperti apa nih nanti? Karena kemarin gubernur sudah berganti, sekarang PLT ya. Pejabat gubernur. Nanti 2024 akan ada pemilihan gubernur baru. Kira-kira nasib Jaki ini akan seperti apa ini? Ya, sebenarnya tadi kita bicara bahwa inovasi yang kita lakukan ini berbasis jadi bicara smart city itu kan bicara people. Jadi inovasi yang kita bangun ini adalah berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi kalau simpelnya understanding citizen needs, solving the problem. Jadi bagaimana kita memahami kebutuhan masyarakat dan bagaimana kita menjadi problem solver. Dalam konteks Jaki Jakarta Kini ini Jaki ini kita bangun sebenarnya berbasis organik. Artinya berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya Jaki itu apa sih gitu? Jaki itu bukan hanya sekedar aplikasi. Jaki ini adalah sebuah platform digital yang sebenarnya perkembangan Jaki ini sebenarnya kita diperuntukkan dari COVID-19. Karena pada waktu COVID-19 ada pembatasan mobilitas, kemudian interaksi fisik dibatasi, sehingga perlu dilakukan digitalisasi transformasi digital. Sehingga kita bangun Jaki ini sebagai platform digital. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa Jaki ini salah satu implementasi dari Smart City. Kenapa? Karena tadi bicara Smart City adalah bicara people. Bagaimana kita menyediakan ruang interaksi kepada masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan pemerintah. Kemudian bagaimana kita menyediakan platform masyarakat untuk berinteraksi dengan bisnis dan interaksi dengan masyarakat. Sehingga Jaki itu hadir sebagai ruang digital untuk masyarakat berinteraksi dengan pemerintah yang kita sebut dengan digital government. Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai SKPD sehingga masyarakat dengan mudah menggunakan pelayanan publik. Yang sebelumnya banyak aplikasi-aplikasi masyarakat harus mendownload satu aplikasi untuk mendapatkan satu layanan publik. Kemudian pindah ke aplikasi satu lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan hadirnya Jaki, masyarakat mudah untuk berinteraksi dengan pemerintah. One stop solution. One stop services, one stop solution. Kemudian dengan adanya Jaki, masyarakat dimudahkan untuk berinteraksi dengan bisnis. Bagaimana kita berinteraksi, berkolaborasi dengan para startup dan juga interaksi masyarakat dengan masyarakat. Sehingga Jaki ini juga digunakan sebagai sosial media. Masyarakat bisa berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain dan seterusnya. Jadi Jaki itu adalah sebuah digital platform ya, sama seperti platform-platform besar ya. Dia bisa mendorong sebuah interaksi. Kenapa? Bicara smart city itu adalah pada dasarnya adalah ada dorongan, ada interaksi, kolaborasi dan partisipasi. Jadi bicara smart city itu interaksi, partisipasi, ya. IKP. Jadi interaksi, kolaborasi dan partisipasi. Jadi smart city itu harus mengandung tiga ini. Jadi pada saat kita membangun sebuah platform, jadi platform Jaki itu tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tidak hanya government design services, tapi itu menjadi sebuah ekosistem kolaborasi, di mana fitur-fitur yang ada di Jaki Jakarta Kini itu tidak hanya dibangun oleh pemerintah DKI saja, tapi juga merupakan hasil kolaborasi dengan para startup dan berbagai pihak. Sehingga itu tadi ada bagian dari kolaborasi, kemudian dengan adanya Jaki, di situ masyarakat tempat interaksi. Kemudian ada partisipasi masyarakat, baik itu yang melapor maupun sebagai co-creator seperti itu. Nah ini Pak Yunus nih, sebelum kita lanjutkan nih, kita lihat dulu nih. Kayaknya kita perlu memahami dan mengetahui lebih jauh layanan-layanan Jaki nih yang tadi disampaikan Pak Yudis ya. Mungkin silakan bisa kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dengan populasi 11 juta penduduk, Jakarta memiliki beragam tantangan. Kemacetan, banjir, sampah, administrasi kependudukan, serta sederet masalah perkotaan lainnya. Jakarta Smart City hadir untuk merespon berbagai tantangan tersebut
melalui transformasi digital dan proses bisnis yang lebih efisien. Birokrasi yang lambat, rumit, dan tidak transparan adalah masa lalu. Dengan mengusung inovasi dan kolaborasi, Jakarta Smart City meluncurkan aplikasi Jaki, sebuah super app yang menggabungkan lebih dari 50 fitur layanan digital Pemprov DKI Jakarta. Dengan konsep mobile first, beragam fitur di Jaki melayani segala kebutuhan warga Jakarta dalam genggaman tangan. Sebagai sumber informasi, Jaki dilengkapi oleh fitur Jakwarta. Memanfaatkan push notification, fitur ini menyediakan berita terbaru tentang berbagai hal di Jakarta. Untuk memfasilitasi aduan warga, Jaki memiliki fitur Jak Lapor. Warga dapat melaporkan masalah yang mereka temui via ponsel dan memantau tindak lanjut laporan secara real-time lewat fitur Jak Respons di Jaki. Jaki juga memiliki fitur Jak Pantau. Warga dapat mengakses informasi ketinggian air di pintu-pintu air dan pos pengamatan, serta melihat peta banjir agar lebih siaga dan tanggap bencana. Jaki juga mendukung budaya transaksi non-tunai dengan fitur Jakpenda. Warga Jakarta dapat mengecek dan membayar pajak daerah dengan lebih mudah dan cepat. Untuk membantu penanganan COVID-19 di Jakarta, Jaki meluncurkan sejumlah fitur. Salah satunya adalah pendaftaran vaksinasi COVID-19. Fitur ini membantu warga mendaftar vaksinasi secara instan, sekaligus memilih lokasi serta jadwal vaksinasi yang diinginkan secara mandiri. Sebagai one-stop service, Jaki memangkas waktu dan biaya yang diperlukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sobat BKI, kita telah menyaksikan tayangan informasi yang lebih banyak ya tentang Jaki. Nah, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Yudis, dari berbagai layanan Jaki yang tadi ditayangkan, kira-kira apa nih yang menjadi favorit warga Jakarta untuk mengakses dari layanan Jaki? Ya, di Jaki itu kan sebagai one-stop services ya. Jadi salah satu fitur yang banyak digunakan oleh masyarakat itu adalah fitur Jak Lapor. Jak Lapor. Jak Lapor itu jadi merupakan salah satu kanal di CRM. Jadi Jak Lapor itu masyarakat dengan mudah hanya butuh waktu 2-3 menit untuk melaporkan aduannya. Simple saja, ambil foto, kemudian berikan deskripsi, informasinya apa, kemudian kirim. Dan masyarakat bisa langsung memonitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas. Dan setiap perubahan eskalasi dari menunggu sampai selesai akan ada notifikasi. Sederhananya misalkan kemarin saya pernah melapor ada lampu lalu lintas mati di penyeberangan di penyeberangan jalan, ada lampu mati, saya lapor. Waktu itu ada tukang Gojek, kenapa lampunya mati gitu. Oh, saya sudah lapor ke Pak RT sebelah. Gampang, lapor aja pakai Jak Lapor dan saya tunjukin prosesnya cepat gitu. Nah itu, jadi fitur Jak Lapor itu salah satu favorit ya. Jadi dari 13 kanal CRM, Jak Lapor merupakan salah satu favorit. Kemudian di dalam Jak Lapor itu kita sudah kembangkan konsep privacy by design dan by default. Artinya orang kan takut, saya lapor nanti identitas saya diketahui oleh petugas. Nah itu kadang-kadang kalau kita beli di e-commerce, kita komplain, kita didatangin rumah kita, itu gimana tuh? Nah kebetulan di Jak Lapor itu kita desain sebagai privacy by design dan by default. Artinya tidak ada identitas sama sekali, anonim. Nah di dalam Jak Lapor itu pada saat kita melapor itu by default itu laporannya tidak privat. Ya. Privat itu artinya laporan kita tidak bisa dilihat oleh warga yang lain. Jadi tidak bisa di-tracking oleh warga yang lain. Sehingga hanya petugas saja yang tahu laporan kita. Kalau kita privat, foto-foto yang kita ambil juga hidden, nggak ada. Yang penting deskripsinya jelas. Namun pada saat kita memilih opsi dari privat ke publik, itu boleh juga. Tapi nanti di notifikasi, Anda yakin laporan Anda di publik? Karena kalau laporan publik itu bisa dimonitor warga sekalian. Contoh misalkan saya melapor ada pohon tumbang di sekitar saya gitu. Nah pohon tumbang, ini kita bisa monitoring di sekitar kita ini. Kita bisa monitor di sekitar saat ini, kita laporan-laporan apa yang terjadi di wilayah ini kita bisa monitoring.
Itu kalau yang publik. Kalau yang privat tidak bisa dilihat oleh warga yang lain, tapi tetap bisa ditindaklanjuti oleh petugas. Namun ya sepanjang deskripsinya jelas dan seterusnya. Kalaupun nanti petugas ingin melihat detail fotonya, dia harus login lagi supaya kelihatan traceability siapa yang mengakses foto tersebut. Dalam hal ini di dalam jak lapor kita memastikan tadi dari segi privacy, dari segi identitas itu benar-benar tidak ada sama sekali seperti itu. Dan kebetulan di jak lapor ini kalau Jaki secara umum kemarin kita sudah pernah memenangkan award ASEAN ICT Award ya di 2021, dan untuk pertama kali dari instansi pemerintah kita mendapatkan medali emas mengalahkan Singapura. Jadi udah puas atau mau ada inovasi baru lagi? Dan terus lah, inovasi itu kan harus growing ya, harus berkembang. Dan kebetulan yang untuk fitur jak lapor juga mewakili Indonesia di ajang ASEAN ICT Award juga. Cuma kemarin agendanya di pending. Nah kemarin kita juga di ajang ITWSI Prize kita fitur jak lapor ini masuk champion 5 besar untuk kategori tadi confidentiality and security and confidentiality dan building security and confidence seperti itu. Itu di salah satu fitur jak lapor. Kemudian fitur-fitur yang lain yang banyak digunakan mungkin pada saat pandemi ya. Fitur yang banyak digunakan itu adalah pendaftaran vaksin. Ya, iya betul. Saya juga daftar melalui Jaki. Nah ya itu salah satu fitur unggulan ya. Kenapa? Karena dulu kan sebelum ada Jaki warga harus mendaftar melalui Google Link ya, Google Bitly lah istilahnya Bitly, dan nggak tahu kapan dapat antrian, di mana lokasinya. Dengan adanya Jaki, masyarakat hanya dengan waktu 2-3 menit mereka sudah mendapatkan konfirmasi di mana mereka akan vaksin dan seterusnya gitu. Nah itu memudahkan, hanya butuh 2-3 menit saja untuk mendapat konfirmasi vaksin. Dan dengan adanya Jaki, jadi warga-warga non DKI banyak vaksin di Jakarta karena bisa menggunakan Jaki dan seterusnya. Fitur-fitur lain banyak sekali, misalkan untuk pangan, jak pangan. Jadi jak pangan ini kita bisa melihat, misalkan sini susah cari beras atau mengetahui harga telur, ayam dan seterusnya. Fitur jak pangan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya para ibu-ibu nih. Misalkan ibu-ibu mau buat hajatan, dia bisa melakukan estimasi berapa sih biaya yang harus saya keluarkan dengan menggunakan tadi jak pangan dan seterusnya. Nah di dalam musim hujan saat ini di Jaki itu ada fitur jak pantau banjir. Jadi tahu daerah mana yang banjir, kemudian memonitoring pintu air dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian dari untuk dispatch petugas juga seperti itu. Dan banyak fitur-fitur yang lainnya seperti Jaklingko. Kita juga terintegrasi dengan Jaklingko. Artinya ini juga bagian dari tadi Smart City harus mendorong masyarakat itu melakukan aktivitas berbasis data. Dengan adanya Jaklingko di Jaki, masyarakat kalau mau ke halte bus itu tinggal lihat waktunya kapan dia harus ke halte bus, tanpa harus menunggu lama seperti itu. Kemudian kita juga punya fitur antrian rumah sakit di Jak Sehat ya. Jadi jangan khawatir. Jadi kita bisa ambil reservasi antrian rumah sakit dan puskesmas melalui Jaki. Itu untuk semua rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit dan puskesmas. Saat ini masih di rumah sakit daerah dan puskesmas seperti itu. Dan banyak fitur-fitur yang lainnya. Dan tentu ini kan terus growing ya. Artinya bahwa yang kami sebutkan itu bagaimana interaksi masyarakat dengan pemerintah. Ini yang kita terus kembangkan adalah interaksi masyarakat dengan bisnis, yaitu kita kolaborasi dengan para startup dan sebagainya, dan interaksi masyarakat dengan masyarakat. Harapannya Jaki ke depan juga menjadi sebuah platform sosial media. Contoh misalkan saya punya barang bekas, bagaimana barang bekas ini bisa digunakan oleh masyarakat yang lain. Intinya tadi ada 3, interaksi, kolaborasi, dan partisipasi. Seperti itu. Interaksi, kolaborasi, partisipasi. Nah itu esensi Smart City sih kurang lebih seperti itu. Oke. Nah dari berbagai layanan itu Pak, sekarang itu kan masyarakat juga kadang-kadang, data saya aman kan nih gitu ya. Keamanan sibernya seperti apa? Nah ini bisa coba memberikan keyakinan nih Pak Yudis pada masyarakat Jakarta khususnya, mungkin juga pemerintah daerah lain juga perlu belajar juga ya. Bagaimana Jaki ini menjaga keamanan sibernya, keamanan datanya, jadi apa yang mungkin dilengkapi infrastruktur segala macam. Iya.
tentu kalau kita bicara keamanan itu kan tidak hanya di level ini ya, network saja ya. Jadi semua level kita lakukan. Mulai dari pertama mungkin dari akses manajemennya. Nah, akses manajemen ini penting, jadi bagaimana kita melakukan tadi pembatasan akses terhadap sistem, baik itu sistem jaki, kemudian akses kepada misalkan untuk ke database dan seterusnya. Kemudian di samping akses manajemen, kita juga melakukan identity management juga. Identity management ini kita bisa melakukan tadi siapa aja yang bisa mengakses mengakses sebuah sistem ya. Jadi aksesnya identity management. Jadi pada saat bicara login dari sisi user maupun dari sisi internal ya. Jadi ini kita lakukan dari segi identity management. Kemudian dari segi data management ini menjadi salah satu hal yang penting ya, untuk bisa memastikan bahwa data itu disimpan secara aman dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah juga itu malicious management. Jadi malicious management dari sisi internal, kita memastikan bahwa setiap endpoint itu dilengkapi dengan antivirus dan seterusnya. Dan yang paling penting juga compliance management ya. Compliance management secara organisasi kita sudah memiliki sertifikasi ISO 27001. Tentu kalau kita bicara ISO kan ruang lingkupnya kan tergantung ya. Saat ini kita coba membuat ruang lingkup yang lebih sempit untuk memastikan bahwa jaki ini lebih aman. Ya. Tapi secara organisasi kita sudah memiliki ISO 27001, kemudian kita coba dalamin lagi untuk dari segi proses bisnisnya operasional ya, operasional jaki itu seperti apa gitu. Jadi kalau bicara memastikan keamanan tadi mulai dari akses manajemennya, kemudian mulai dari data manajemennya, mulai dari identity management, malicious management sampai compliance management. Jadi ada 5 tahapan, 5 manajemen yang kita lakukan tadi, akses manajemen. Ada yang coba-coba nyerang saja. Nah itu pasti. Jadi di dalam akses manajemen kita pastikan bahwa kita memasang minimal ya tadi ada firewall. Kemudian kita juga memasang sandbox ya, ini mungkin sedikit teknis. Kita memasang sandboxing. Jadi setiap ada traffic incoming, traffic masuk itu dianalisa dulu di sandbox. Jadi kalau dia udah clear dia langsung proceed lewat gitu. Itu dari segi access management gitu. Dari segi data management juga ini tadi ada segregation juga kan untuk mana yang bisa diakses, mana yang tidak dan seterusnya gitu. Umumnya kita batasin tidak akses dari luar ke dalam seperti itu karena ini bagiannya yang penting. Jadi kita mencegah kalau bicara keamanan cyber itu kan sumber efeknya dari ada 2, eksternal dan internal. Kalau eksternal ya tadi kita pasang tadi mulai dari firewall, sandboxing, kemudian anti DDoS dan seterusnya gitu. Dari sisi internal tadi kita memasang tadi identity management. Identity management ada sini ada pembatasan akses, kemudian segregation of duties dan seterusnya untuk memastikan bahwa tidak ada leak kebocoran dari sisi internal. Jadi bicara keamanan cyber kan dari kita memastikan atau memitigasi serangan-serangan yang bersumber dari luar maupun dalam seperti itu. Kemudian yang paling penting tadi ya malicious management ini penting karena banyak sekali kebocoran itu bersumber dari tadi malware yang masuk gitu kan, itu yang kita pastikan. Dan tentunya kita punya monitoring SOC ya, walaupun SOC-nya terus growing, kita bisa melakukan monitoring kira-kira tadi traffic ongoing, incoming yang ada di sistemnya, sehingga kita memastikan bahwa sistem kita itu aman. Dan berikutnya yang kita akan lakukan tadi pengembangan jaki mulai dari yang sifatnya tadi identity management, yang sifat dari si user yaitu single sign on, kemudian melengkapi misalkan dari single authentication menjadi two factor authentication dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau perlindungan data seperti apa, Mas? Walaupun memang undang-undang perlindungan data efektif mungkin 1,5 tahun lagi gitu ya. Tapi kan ini jati itu kan salah satunya juga bagaimana membangun trust masyarakat. Jangan sampai kemudian datanya bocor atau apa disalahgunakan, masyarakat nggak pakai gitu ya. Bagaimana cara jaki itu? Nah, sebenarnya kita mungkin kebetulan saya banyak terlibat di undang-undang perlindungan data pribadi. Mungkin kita boleh katakan bahwa kita merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah menerapkan konsep tadi privacy by design dan by default, khususnya untuk fitur jak lapor. Jadi sebelum undang-undang PDP yang diresmikan September 2022, kita sudah menerapkan konsep-konsep privacy.
Jadi mulai dari privacy by design, by default itu sudah kita terapkan. Kemudian kita juga sudah menerapkan privacy policy. Jadi privacy policy itu adalah bagaimana, jadi privacy policy itu kan bentuk dari notifikasi. Jadi bagaimana kita memproses data pribadi itu kita harus menyampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau dilihat dari Undang-Undang PDP itu kan ada beberapa legal basis ya, berdasarkan perjanjian, consent, berdasarkan consent, persetujuan, perjanjian, legal obligation, vital interest, kepentingan publik sama legitimate interest. Nah, dalam konteks JAKI kan kita kaitannya dengan legal obligation dan pelayanan publik, tapi juga tetap kita meminta consent dari masyarakat. Kemudian dari sisi developer ini mungkin para engineer ya, para sobat BKE ya. Jadi dalam membangun sebuah sistem, kita harus juga membangun journey privacy-nya. Itu masuk dari UI UX ya, user interface sama user experience. Jadi pada saat kita misalkan kita membangun sebuah aplikasi, sistem itu kan bisa pada saat kita mengakses galeri, mengakses kamera, kita harus memberikan namanya privacy notice dan privacy choice. Jadi notice and choice. Jadi privacy notice and privacy choice. Jadi privacy notice itu artinya kita menginform. Jadi persetujuan itu tidak hanya di awal saja. Di awal itu oke, tapi pada saat kita mengakses, misalnya contoh kita mengakses fitur, contoh di JAKI kita mengakses fitur jak pangan ya. Jak pangan itu kan dia perlu mengakses GPS kita, lokasi kita, karena dia akan memberikan informasi lokasi-lokasi pasar dekat di mana kita berada. Dekat lokasi kita. Yes. Begitu juga dengan fitur jak ambulan. Dia harus mengakses GPS kita. Nah, pada saat fitur itu mengakses lokasi, dia harus memberikan privacy notice, memberikan apakah kamu setuju data lokasi kamu diproses. Kalau setuju, yes, lanjut. Jadi privacy notice and privacy choice. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Jadi kenapa kalau kita tidak fulfill, kalau kita tidak memenuhi requirement, privacy requirement, kita fitur-fitur kita nggak akan di-approve oleh Google atau iOS seperti itu. Jadi itu yang mungkin dari mungkin sobat-sobat BKE yang berkecimpung dalam software developer itu sangat penting ya, memahami privacy requirement. Kalau enggak ya kita nggak akan pernah aplikasi kita nggak akan pernah rilis di iOS maupun di Google Play Store seperti itu. Oke, ini masih menarik nih Pak Yudis ya. Mungkin habis ini kita akan diskusi mengenai bagaimana Jakarta, karena betapapun kan Jakarta role model bagi pengembangan smart city di pemerintah daerah yang lain gitu ya. Nanti kita diskusikan setelah ini. Sobat BKI kita akan kembali lagi nanti setelah informasi berikut ini. Inovasi selanjutnya adalah situs corona.jakarta.go.id. Situs ini menyediakan informasi seperti data kasus COVID-19, peta persebaran kasus, statistik COVID-19 berbasis wilayah, informasi bansos, vaksinasi, dan informasi penting lainnya. corona.jakarta.go.id menjadi sumber utama informasi COVID-19 di Jakarta, terutama untuk kutipan data laporan jurnalistik rekan-rekan pers dan media. Inovasi dan produk dari Jakarta Smart City telah menghasilkan sejumlah dampak sosial. Per tahun 2021, lebih dari 2 juta warga telah mengunduh aplikasi JAKI lewat Play Store dan App Store. Fitur Jak Lapor berhasil menangani lebih dari 150.000 laporan. Sementara fitur pendaftaran vaksinasi JAKI sukses membantu 800.000 orang mendaftar vaksinasi serta mendukung akselerasi program vaksinasi nasional. Sejak diluncurkan hingga awal tahun 2022, CRM telah menerima lebih dari 800.000 laporan publik dari 14 kanal aduan. Melalui sistem ini, sebanyak 92,7% laporan berhasil ditindaklanjuti. Sejak awal diluncurkan, situs corona.jakarta.go.id telah diakses sebanyak 56 juta kali. Tak berhenti di situ, memanfaatkan data dan teknologi informasi, Jakarta Smart City juga mendorong pengambilan kebijakan berbasis data melalui pengolahan dan analisis data. Dengan data-driven policy making,
kebijakan publik menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Contohnya adalah penerapan kebijakan ganjil genap di Jakarta. Bersama Waze, Jakarta Smart City mengumpulkan dan menganalisis data pergerakan kendaraan di Jakarta, kemudian mengevaluasi skema kebijakan 3-in-1 dan ganjil genap. Hasilnya, kebijakan ganjil genap terbukti lebih efektif mengatasi kemacetan dan kemudian diterapkan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Contoh lainnya adalah dalam program percepatan vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Jakarta Smart City mengumpulkan dan mengolah data vaksinasi masing-masing wilayah hingga ke tingkat RT. Dari analisis data tersebut, Pemprov DKI meluncurkan program mobil vaksin keliling dan mengintensifkan program vaksinasi di wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah. Dengan sederet capaian dan dampak sosial, layanan dan produk Jakarta Smart City berhasil memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kini, sebagai badan layanan umum daerah, Jakarta Smart City menyediakan berbagai layanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong transformasi digital di Indonesia. Mari berkolaborasi bersama Jakarta Smart City. Sobat BKI, diskusi yang makin menarik dengan Dr. Yudhistira Nugraha mengenai Smart City. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Yudhis, tadi kalau kita bicara banyak hal ya, terutama bagaimana keberhasilan dari Jaki untuk memberikan layanan Smart City di Indonesia salah satunya. Tapi mungkin juga ada banyak inovasi. Nah, kita perlu tahu deh bagaimana Jakarta bisa ya betapapun Jakarta ini kan role model bagi pemerintah provinsi lain, pemerintah daerah untuk mengembangkan Smart City gitu ya. Mulai dari mana nih mereka bisa mengikuti langkah Jakarta agar mungkin juga bisa berhasil lah seperti Jakarta? Ya, kalau kita ngomongin Jakarta kan tadi kita mulainya membangun trust dulu ya. Kita membangun trust dulu, di mana kita mulai dari pengaduan warga. Ya. Kemudian kita selesai dengan itu, kita bertahap ke hal-hal yang lebih advance gitu dan seterusnya gitu. Nah ini yang harapannya tadi daerah-daerah lain itu mungkin melakukan inovasi itu kan tidak harus selalu yang menggunakan teknologi yang canggih ya. Jadi ya bagaimana tadi dengan adanya inovasi ini kan tidak hanya teknologi, ada inovasi proses bisnis. Contoh misalkan yang sebelumnya ngurus perizinan 1 minggu bagaimana jadi 1 hari. Itu kan melakukan inovasi proses bisnis. Nah ini yang harus dilakukan gitu. Jadi dalam konteks ini lakukan inovasi kecil tapi berdampak gitu. Jadi tidak harus menggunakan teknologi canggih, tapi bagaimana tadi bisa mendorong tadi interaksi masyarakat, kemudian adanya kolaborasi dan juga partisipasi seperti itu. Nah, contoh kaitannya dengan Jaki ya, kita juga banyak sekali kedatangan dari daerah-daerah yang ingin mereplikasi sebenarnya. Harapannya sebenarnya bahwa masing-masing daerah itu juga harus mempunyai platform digital ya. Sebagai government services. Jadi punya platform government sebagai sebuah services. Karena kalau kita lihat banyak sekali platform digital itu kan mereka membangun sebuah platform. Mereka tidak punya aset, tapi mereka bisa mendorong ekosistem ada di dalamnya. Misalkan ada satu platform, dia tidak punya aset mobil, motor, tapi dia bisa menggerakkan ekosistem itu. Dia tidak punya restoran, tapi dia bisa membangun ekosistem restoran di dalam platform dia. Nah ini yang harus dibangun gitu, dibangun oleh pemerintah daerah lainnya gitu. Nah ini yang kita lakukan juga. Di samping itu tadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan resources yang ada. Karena pada dasarnya Smart City itu adalah bagaimana kita melakukan pemanfaatan resources secara efektif. Resourcesnya apa saja? Tentu dari segi infrastruktur penting, kemudian dari segi tata kelola governance penting, dan yang paling penting adalah people-nya. Jadi dari segi infrastruktur, kemudian dari segi tata kelola, dan dari segi people-nya. Nah ini yang harus kita manage gitu. Kita manage secara baik sehingga apa? Penerapan Smart City itu berdampak. Jadi itu bukan hanya sebuah kamuflase, bukan hanya sekedar sebuah artificial digital, tapi juga memiliki dampak konkret yang tadi. Dampaknya adalah ada peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup itu apa? Banyak
kemudahan orang berinteraksi, kemudahan orang untuk mendapatkan layanan publik, kemudahan orang untuk Jadi hanya sebagai tool sebenarnya. iya. Jadi harus kita membuat indikator bagaimana kita mengukur peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup kan banyak aspeknya. Nah, kalau kita bicara pilar-pilar smart city, dimensi smart city ada smart mobility, smart living, smart economy dan seterusnya. Ini yang mendorong peningkatan kualitas hidup. Kemudian pasti akan ada pertumbuhan ekonomi yang bergerak. Jadi dengan harapannya dengan inisiatif smart city itu harus ada ekonomi yang bergerak, gitu. Jadi misalkan bahwa smart city itu tidak bisa apple to apple, istilahnya tidak bisa copy and paste. Smart city itu unik, harus sesuaikan dengan demografi penduduk, kemudian potensial dari potensial dari lokasinya seperti apa. Ada lokasi yang memang fokus di tourism, bagaimana mendorong tadi smart tourism atau smart living dan sebagainya. Kemudian yang paling penting tadi yang kaitannya dengan resources, kemudian people-nya ini people penting. Bagaimana kita manage people? Karena apa? Karena mau tidak mau bahwa bicara smart city ya tadi masyarakat juga harus smart itu. Artinya ke depan masyarakat harus tumbuh menjadi masyarakat yang literasi, baik itu literasi secara menulis, membaca, dan tadi masyarakat yang savvy data gitu. Savvy data ini artinya masyarakat ke depan ya melakukan aktivitasnya berbasis data gitu. Nah, contoh misalkan kalau dia mau belanja ya dia lihat lihat data dulu, lihat harga dulu gitu. Kemudian kalau dia mau kalau di luar negeri kalau mau piknik kan biasanya kita harus lihat cuaca dulu gitu. Kalau di Indonesia kan habitnya belum ada seperti itu. Nah, ini yang harus dibangun. Jadi saran kami lakukan hal-hal yang dari yang mudah. Jadi yang mudah tapi memiliki dampak konkret kepada masyarakat seperti itu. Jadi intinya tadi dampak konkretnya apa? Ya tadi peningkatan kualitas hidup, kemudian pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adalah sustainability, keberlanjutan seperti itu. Pak Yudis, ya memang banyak kemajuan dan juga perkembangan yang dilakukan Jakarta dalam membangun smart city gitu ya. Cuma kan memang ada suara-suara, iya Jakarta kan mudah lah membangun hal-hal seperti itu karena anggarannya besar segala macam. Ini bagaimana menjawab pernyataan-pernyataan seperti itu? Ya mungkin ini perlu kami luruskan ya, bahwa banyak stigma-stigma, oh Jakarta anggarannya besar, wajar bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah kalau kita lihat postur anggaran DKI, itu kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, mungkin kalau secara realnya, itu Jakarta bukan paling besar. Oke, secara provinsi kita punya sekitar 83 triliun ya kurang lebih. Tapi setiap masalah yang ada di titik lokasi Jakarta itu merupakan tanggung jawabnya gubernur Provinsi. Okay. Tapi kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangga, misalkan Jawa Barat. Misalkan ada masalah atau infrastruktur di Garut, masyarakat tidak bisa ke gubernur, oh itu bukan urusannya provinsi, itu urusannya adalah kabupaten atau kota Garut gitu. Nah, walaupun secara provinsi anggaran Jawa Barat mungkin ini roughly saya sekitar misalkan 40 T, tapi kalau secara total secara provinsi dari provinsi Jawa Barat ditambah dengan kabupaten kota itu lebih dari 100 lebihan. Lebih besar dari Jakarta bandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Nah kalau dikalkulasi Jakarta itu sebenarnya anggaran secara provinsi itu nomor 4. Nah itu jadi itu yang mungkin pertama yang mau diluruskan. Tentu anggaran itu kan punya postur sendiri-sendiri. Jadi kebutuhan kita juga besar. Tapi terkait smart city-nya besar anggaran di Jakarta. Sebenarnya kalau dibilang besar tidak juga, tapi kita bisa bagaimana kita memanfaatkan layanan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, dan kita punya tadi besar kecilnya itu kan tergantung dari rencana jangka panjang yang kita lakukan. Karena apa? Karena smart city ini adalah menjadi bagian dari sistem, bukan hanya berbasis project based yang hanya setahun 2 tahun jalan terus bubar gitu. Karena udah menjadi sebuah KPI. Kalau sebelumnya ada RPJMD, jadi ada RPJMD masuk dalam situ. Bagaimana membangun ekosistem smart city. Nah, salah satu aktualisasinya adalah smart city itu sudah menjadi sebuah organisasi, yaitu menjadi yang sebelumnya. Jadi Jakarta Smart City itu adalah sebagai sebuah unit pengolah yang sebelumnya
sebagai unit teknis, dia sekarang berubah menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah pertama di Indonesia yang fokus dalam pengembangan smart city. Jadi dari BLUD itu kita punya tim yang banyak gitu. Jadi kita punya tim yang cukup besar yang tadi menjadi bagian inovasi-inovasi perkotaan, inovasi-inovasi digital yang ada di DKI Jakarta. Jadi anggaran itu mengikuti dari jadi bukan money follow the program, tapi program follow the money gitu ya. Jadi ada program berarti karena kita punya program yang dituangkan di dalam RPJMD yang saat ini jadi RPD gitu. Jadi dari program itu udah terus ada anggaran yang muncul gitu seperti itu. Jadi tadi mulai dari tadi bagaimana kita membangun trust, pengaduan warga, kemudian bagaimana kita melakukan transformasi digital, memberikan kemudahan-kemudahan masyarakat, sampai hal-hal yang sifatnya misalkan ke depan bagaimana kita memastikan bahwa basic-basic infrastruktur seperti internet, akses wifi itu menjadi bagian sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita lihat di 2024 ini kita juga akan membahas mengenai perpindahan ibu kota nih. Nah, bagaimana nasib dari smart city di Jakarta gitu ya? Apakah reposisi ataukah ya udah sepertinya toh yang pindah ibu kota karena kebutuhan masyarakat kan akan tetap gitu atau seperti apa, Pak? Ya tentu ini menjadi sebuah potensi besar ya bagi Jakarta sebagai setelah tidak menjadi ibu kota, tentu kita bertujuan Jakarta itu sebagai kota global. Artinya semesta kita tidak bukan bersaing dengan Bandung, Surabaya, tapi semesta kita bersaing dengan Singapura, London, dan kota-kota besar di dunia. Dan tentu untuk bersaing dengan kota-kota besar di dunia, yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan aksesibilitas layanan publik, kemudahan-kemudahan mendapatkan layanan-layanan publik, dan juga dari segi transportasi accessibility-nya gitu. Kemudian yang kedua adalah dari segi tadi bagaimana Jakarta ini menjadi learning center, pusat R&D, dan juga tadi pusat-pusat talent startup gitu. Jadi kita punya potensi bahwa smart city itu tadi kita harus memastikan bahwa tadi bagaimana kita mendorong peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup apa? Mulai dari kita membangun kalau di saat ini program prioritasnya Pak PJ Gubernur ada 3, yaitu dalam konteks penanganan banjir, kemudian pengurangan kemacetan, kemudian pertumbuhan ekonomi, termasuk nanti ada tata ruang juga gitu. Nah, pengendalian banjir bagaimana tadi penanganan bencana ini bisa dilakukan secara baik. Contoh misalkan yang kita lakukan adalah melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Harapannya ini menjadi sebuah contoh. Jadi contoh bahwa penataan sungai-sungai di Jakarta itu bisa menjadi referensi bagi kota-kota lain gitu. Jadi bagaimana dan penataan normalisasi Kali Ciliwung ini adalah bagian penting dalam sisi pengendalian banjir gitu. Begitu juga dengan kemacetan. Untuk menjadi kota global, salah satu syaratnya adalah memiliki public transport yang bagus. Nah, saat ini program yang kita lakukan adalah tadi melanjutkan public transport seperti MRT fase 2, kemudian fase 3 dan sebagainya, fase 2 dari Monas ke kota, kemudian dari Balai Raja ke Medan Satria, yang MRT yang dari Banten sampai Bekasi itu juga salah satu program prioritasnya Pak PJ Gubernur. Kemudian penataan revitalisasi stasiun Tanah Abang gitu. Ini apa? Ini adalah bagian dari mendorong masyarakat untuk pindah ke transportasi publik. Karena salah satu ciri khas dari kota global itu adalah public transportnya mudah seperti itu. Begitu juga dengan tadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bagaimana kita memastikan bahwa Jakarta tahun ke depan bisa tadi dari segi ketahanan pangan. Ya. Kemudian kaitan dengan tadi menumbuh kembangkan startup di Indonesia sebagai engine dalam pelayanan publik. Dan juga nanti dari segi tata ruang ini penting juga. Bagaimana ke depan kita memastikan bahwa SJUT, kabel-kabel di atas udara itu bisa turun ke bawah. Nah, itu menjadi hal-hal yang penting untuk membangun smart city. Jadi smart city itu bukan hanya sekedar tadi surveillance city. Smart city itu mencakup banyak hal dari mobilitas, transportasi, logistik, kemudian dari segi tata ruang juga. Bagaimana kita memastikan bahwa ada ruang-ruang publik terbuka digital, ruang-ruang publik di masyarakat.
mungkin kalau idealnya kan ruang-ruang publik itu kan harus di atas 30% kalau nggak salah ya. Nah di Jakarta itu masih mungkin kisaran 5 atau 5%. Nah tentu PR kita adalah bagaimana Jakarta ke depan setelah tidak jadi ibu kota, kesempatan kita adalah membangun ruang-ruang publik. Harapannya Jakarta itu bisa menjadi kota sekelas London, sekelas Singapura dan sebagainya yang memiliki ruang-ruang publik, ruang-ruang hijau, ruang-ruang terbuka hijau dan seterusnya. Dan tentu dalam konteks tadi pertumbuhan ekonomi, bagaimana Jakarta juga bisa menjadi tadi pusat urban farming ya, karena dengan keterbatasan lahan, tapi bagaimana juga Jakarta bisa menjadi tempat urban farming dengan menggunakan teknologi dan sebagainya. Jadi potensi itu sangat-sangat besar. Namun kendalanya juga nanti dari sisi regulasi. Bagaimana salah satu yang kita upayakan adalah tadi penyusunan undang-undang draft undang RUU khususan Jakarta. Artinya tadi kita ingin menjadi kota global, tapi dari sisi regulasi kita masih disamakan dengan provinsi-provinsi lain. Nah ini menjadi tantangan. Harapannya KPI-nya tentu kan bukan KPI nasional, kita harus menggunakan KPI standar internasional. Supaya apa? Supaya kita bisa compete dengan Singapura, London, Amsterdam, dan sebagainya. Ini yang mau kita lakukan supaya semesta kita bukan, Jakarta udah gak waktunya lagi compete dengan Bandung, Surabaya, tapi kita punya referensi yang lebih luas itu. Semestanya kita harus melihat Singapura, kita harus melihat London, kita harus melihat Vancouver dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan tuh. Harapannya tapi harus tertuang dalam undang-undang khususan. Kenapa? Karena mungkin dari pemerintah kita dilihat Jakarta itu ya bagian dari provinsi. Artinya secara proses bisnis, secara standarisasi harus sama gitu. Nah ini menjadi salah satu tantangan. Harapannya itu bisa tertuang di dalam undang-undang khususan Jakarta. Ya sebagai warga Jakarta saya setia menjaga Jakarta nih Ya. dari penjelasan Pak Yudis. Sekali lagi terima kasih Pak Yudis. Kita sudah hampir selesai. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Sobat MKI, tadi kita sudah berdiskusi mengenai Smart City. Tentu pembicaraan yang cukup menarik. Betapapun Smart City adalah sebuah alat. Dia bukan merupakan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Intinya adalah masyarakat. Dalam prosesnya ini juga menjadi penting adalah bagaimana kita mengubah budaya melayani, bagaimana kita juga mengubah budaya masyarakat untuk bisa melaporkan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki di sekitar rumahnya gitu ya. Nah selain itu juga kita bicara tentang teknologi. Berbagai perkembangan teknologi bisa diadopsi untuk mengembangkan smart city, termasuk teknologi artificial intelligence dan lain sebagainya. Tapi selain itu memang persoalan smart city memang tidak bisa diabaikan dari anggaran. Kita harapkan juga disiapkan anggaran yang memadai untuk bagaimana mengembangkan smart city, mengembangkan keamanan sibernya dan juga menjaga data privasi masyarakat yang mungkin dikelola di smart city. Di berbagai negara saat ini juga sedang dikembangkan smart city sehingga memang Indonesia menjadi negara yang juga tidak tertinggal dari negara-negara besar lainnya. Termasuk juga bagaimana kita menjaga agar smart city ini tidak hanya beroperasi pada saat pilkada atau pemilihan pemimpin yang baru gitu ya, tapi juga memberikan layanan pada masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang paling baik di lingkungan kota atau provinsinya. Demikian diskusi kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam diskusi mendatang dengan topik lainnya yang lebih menarik tentunya. Terima kasih.